Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat berkah pemulamu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya kembali lagi hadir menyajikan video-video tentang persingkongan ya lur ya. Di minggu-minggu hari ini ya, sampai dengan hari ini media sosial TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya dibumikan dengan penurunan harga singkong yang terus-menerus sejak hadirnya hujan Senin kemarin sampai dengan hari ini. Singkong sudah turun harga sebanyak 600.000, yang tadinya 1.650.000 sekarang tinggal 1 juta sekian lah. Jadi harga singkong di Lampung pada saat ini sedang tidak baik-baik saja lur. Ya, penurunan harga singkong itu disebabkan karena petani singkong di Lampung berduyun-duyun bareng-bareng memanen, sehingganya stok di pabrik, semua pabrik itu penuh, bahkan ada yang tutup 2-3 hari, bahkan sopir-sopir juga ada yang antri 2 hari 2 malam, sehingganya stok di pabrik melimpah. Dan suatu hal yang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi ya, didengar oleh telinga petani bahwa kalau stok melimpah pasti turun. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah ya, siapa yang salah dan siapa yang benar, apakah pabriknya ataupun petaninya? Itu tentunya yang disalahkan adalah, menurut saya itu adalah petani. Karena apa? Karena petani itu bareng-bareng memanen, sehingganya menyebabkan stok pabrik melimpah, sehingganya itu menyebabkan penurunan. Andai kata petani itu memanennya itu tidak bareng-bareng, sehingganya stok pabrik tidak melimpah, maka musim kemarau ataupun musim hujan pun itu pasti harga singkong, jikalau di pabrik itu menipis, pasti harga juga tidak akan turun ya. Jadi kesalahan yang disebabkan oleh petani yaitu tentang pemanenan yang berbarengan ya, sehingga stok pabrik melimpah, sehingga itu menyebabkan penurunan. Dan harusnya memang kita memanen itu ya jangan bareng-bareng gitu. Tapi ya bagaimana lagi, karena musim kemarau semua petani itu pengen memperbaharui tanamannya ya, itu sangat susah dikendalikan. Tapi saya pengen berbagi, yuk bareng-bareng kita memahami fenomena yang ada, tradisi-tradisi yang sudah ada, dan itu sebenarnya sudah penyebab turunnya itu sebenarnya sudah kelihatan oleh mata kita ya, karena apa? Karena penyebab turunnya itu sudah kelihatan gitu. Artinya pabrik rame, sana sini rame, terutama di Lampung Timur, Lampung Tengah itu kan banyak pabrik, semua pabrik rame ya, mereka sangat senang sekali ya. Artinya dengan stok melimpah, terus kemudian ini menjadikan ajang oleh pabrik untuk menurunkan harga, untuk mengeruk untung yang seuntung-untungnya, sebanyak-banyaknya. Jadi gitu. Jadi apalagi pola pikir yang disebabkan yang ada dalam petani itu, ketika singkong turun itu mereka bareng-bareng nyabut ya. Ketika turun itu bareng-bareng nyabut, sehingganya yang ada dalam benak pikiran mereka ini, ayo tentang dicabut, nanti keburu harganya habis. Nah, ya memang beneran, akhirnya semua petani mempunyai pemikiran yang sama, ketika dengar di singkong turun mereka malah buru-buru nyabut. Yang itu adalah hal yang harusnya dihindari ya. Nah, ketika singkong turun ya sudah, biarkan saja itu. Jadi yang butuh duit sama yang nggak butuh duit ini bareng-bareng semuanya, sehingganya menyebabkan singkong itu dipanen bareng, panen raya ya.
akhirnya yang terjadi hanyalah penurunan harga. Ketika harga sudah turun, yang disalahkan pabrik. Sebenarnya yang disalahkan itu bukan pabrik. Ya, pabrik itu hanya pembeli. Andai kita juga sebagai pemilik pabrik, ketika stok melimpah ya pasti diturunkan apapun itu ya. Petani apapun itu, ketika petani lombok, singkong dan lain sebagainya, ketika stok melimpah itu pasti dia akan menurunkan harga. Ketika barangnya sudah langka, maka dia akan dinaikkan harganya. Jadi tergantung tentang kita sebagai petani pintar-pintar untuk memanajemen tentang pemanenan. Artinya manajemen pemanenan itu sangat penting. Itu ketika harga sudah turun, ayolah kita di sini subscriber Berkah Bumi Lampung, mari kita menjadi petani yang cerdas. Artinya ketika harga turun ya sudah, biarkan saja, tahan dulu ya, tahan dulu, nggak usah dicabut, sehingga mengurangi penumpukan barang di pabrik. Barang itu di pabrik sudah nggak ada, pasti akan dinaikkan kembali. Seperti itu lho. Jadi mindset kita, pola pikir kita yang harus dirubah adalah ketika singkong turun ya sudah, biarkan saja dulu, nggak usah dicabut. Seperti itu. Sehingga mindset yang ketika singkong turun nanti turun lagi, nah itu yang harus dirubah. Biarkan saja itu, mau kemarau mau musim hujan, ketika kita manajemen pemanen itu bagus ya, semua petani khususnya petani di Lampung itu pasti harganya juga bagus, karena tidak seimbang ya antara jumlah lahan dengan jumlah pabrik. Itu kayaknya masih banyak lahannya ketimbang yang punya pabrik gitu. Jadi untuk itu dulur-dulur semua, ayo mari kita bareng-bareng bagaimana cara menaikkan. Yang bisa menaikkan dan menurunkan harga hanyalah petani ya. Pabrik itu hanya membeli saja. Ketika barang di pabrik itu tidak ada, pasti dia akan menaikkan itu ya. Tidak hanya musim kemarau saja, kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin juga musim hujan juga singkong itu juga harganya juga tinggi. Karena apa? Karena stok di pabrik itu tidak ada, mereka itu kekurangan ya. Kalau mereka kekurangan, pasti harga juga akan dinaikkan gitu ya. Jadi pola pikir yang ketika singkong turun buru-buru dicabut sehingga panennya itu bareng ya, itu dihindari ya. Ini yang tidak terjadi, tidak seperti ini gitu. Terus jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita sebagai petani jadi petani yang cerdas ya lur ya. Artinya kita menanam singkong itu juga butuh modal. Sudah tahu singkong itu waktunya juga lama, berbulan-bulan. Andai kita juga sudah tahu ya, akan bisa mengkalkulasi kalau lebar sekian itu keluarnya nanti sekian, dan dengan harga sekian itu kita masih rugi. Dan kalau rugi saya tidak usah dicabut dulu gitu ya, tidak usah cabut dulu ya, karena kita tambah rugi. Karena singkong ini kan waktunya lama gitu ya, waktu lama sudah tahu rugi dicabut pula. Nah itu yang menyebabkan ya kita akan rugi terus seperti itu ya. Itu juga ada yang menyalahkan ya, orang kalau butuh udah gimana ya, kalau sudah butuh ya mau gimana lagi ya, itu terserah semuanya. Tapi yang jelas itu kita pahami bahwa yang menyebabkan pabrik penurun harga itu karena penumpukan barang di pabrik. Penumpukan barang di pabrik itu disebabkan karena kita panennya bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau panennya kita nggak bareng-bareng, pabrik itu nggak akan numpuk barang ya. Artinya singkong itu tidak ngantri-ngantri di pabrik. Kalau nggak ngantri pasti dia akan naik kembali. Musim kemarau atau musim hujan itu sama aja ya. Harga tertinggi, harga terendah, semua hasil panen khususnya di Lampung ini, mau petani cabai, semangka dan lain sebagainya, kalau penumpukan barang di pabrik atau di pengepul itu melimpah, pasti itu harganya juga jeblok lur.
gitu. Kita juga petani singkong seperti itu, wis ngerti lek medun engko neng pikiran ya awake dhewe, neng pikiran petani tentang dicabut yuk, nanti dicabut hargane turun. Nah, semua punya pemikiran seperti itu. Lah salampung lek kaya ngono kabeh ya wis lah rampung. Telo ya gara-gara 1000, none 1600 ya garek 1100 terus potong 30% juga. Garek resi 500, adol telo 10 ton 5 juta, dipotong modal sekian balik nih meneh entek. Akhirnya itulah yang menyebabkan kita nggak maju ya. Singkong 10 ton sekarang harganya cuma 5 juta. 10 ton itu minimal kita lahan kita setengah hektar, dipotong bajak itu pasti 1 juta, dipotong beli apa namanya kompos lagi, ongkos nanam dan sebagainya, udah habis, nggak kebagian ya, nggak kebagian. Dengan kita tahan dulu gitu, ya. Sudah tahu rugi ya nggak usah dicabut, karena juga nanam singkong juga ini bulan 9 itu nggak bagus lur ya. Kita mulai penanaman baru itu bagusnya di bulan 10 ya. Bulan 10 sudah lepas tumbuk ya, artinya kalau tumbuh itu kan tanggal 10 bulan 10 itu. Nah paling enggak kita nanamnya tanggal 15 bulan 10 ya gitu lur. Itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Berkah Bumi Lampung, channel tentang persingkongan lur. Di sini saya hanya bercerita saja, melihat fenomena yang ada dari tahun ke tahun juga seperti itu ya. Sebenarnya penyebab penurunan itu bukanlah kita, bukanlah pabrik, tapi kita sendiri sebagai petani yang manennya bareng-bareng gitu. Ada kita manajemen pemanenan itu berangsur-angsur, tidak menyebabkan penumpukan barang di pabrik. Yang terjadi jelas seperti ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen Berkah Bumi Lampung agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa, tetap semangat untuk petani singkong di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.